Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jeres Murano di Podsik, Podcast Asik. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih dari peserta Jamnas atau Jamboree Nasional. Boleh perkenalan diri dulu dong. Perkenalkan, saya Nazira Malia dari kelas 9D. Dan saya Medina Mutashifa dari kelas 9C. Kami adalah perwakilan Jamnas yang akan mewakili SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Nah, itu tadi perkenalan dari peserta Jamboree Nasional perwakilan dari SMP Al-Azhar 3 Bintaro. Apa sih Jamnas itu? Mari kita lihat slide cuplikan berikut ini. Wah, kegiatannya seru banget. Ngomong-ngomong, alasan kalian pertama kali itu buat ikut Jamboree Nasional tuh apa sih? Apa motivasi kalian gitu? Jadi alasan kita ngikutin Jamnas itu awalnya sih karena penasaran gitu ya. Terus pengen banget nambah pengalaman-pengalaman baru gitu kan dari Jamnas. Terus dengar cerita orang-orang katanya kalau misalnya dapat sertifikat Jamnas dan lain sebagainya, itu bisa mempermudah kita masuk ke SMA favorit kita kayak gitu. Kalau Medina gimana? Kurang lebih sama sih kayak Nazira. Dengar-dengar juga kalau misalnya ikut Jamnas, SMA-nya bisa gampang gitu masuknya. Oh, jadi kalian sebagian besar alasannya karena supaya lebih gampang masuk SMA-nya. Iya. Oke. Syarat-syaratnya tuh buat ikutan Jamnas apa aja sih? Kalau syarat wajibnya sih yang pertama-tama kita tuh harus mencapai penggalang terap. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus abis penggalang terap kita juga harus memiliki setidaknya dari 15 TKK alias tanda kecakapan khusus berarti. Ya masih banyak lagi tapi duanya itu ya. Iya. Contohnya TKK tuh gimana sih maksudnya? TKK itu kan tanda kecakapan khusus yang kita miliki itu bisa jadi kayak skill-skill yang kita miliki gitu kan. Ini ada yang ditaruh di lengan, ada yang ditaruh di selempang. Ini kasih contoh aja boleh nggak? Boleh. Jadi kayak yang di lengan ini saya punya TKK sepeda sama TKK pengamat. Jadi berarti saya sudah menguasai cara berkendara sepeda, baik yang kayak pas orang pakai kain atau kayak gimana gitu itu bisa. Terus abis itu kayak yang pengamat itu berarti kita tuh bisa mengenali jejak gitu walaupun udah 2 km lebih. Oh, bisa ya? Iya, bisa kayak gitu. Berarti TKK tuh jadi makanya karena susah dapetinnya, jadi sebagai salah satu syarat buat ikut Jamnas juga. Iya, benar banget. Nah, kalau TKK itu setiap orang tuh beda-beda sesuai kemampuannya gitu. Kalau misalnya ada menjahit, itu berarti saya bisa menjahit. Habis itu ada qori, berarti bisa baca Al-Quran. Habis itu juga ada juru gambar. Nah, itu berarti saya bisa menggambar. Oke. Coba berdiri dong biar kelihatan jelas TKK-nya. Oke, coba. Nah, kira-kira berapa lama sih buat kalian tuh ikut seleksi buat ikutan Jamnas itu? Kan pasti lama tuh karena syaratnya juga banyak. Berapa kira-kira? Mungkin kira-kira 2-3 bulanan, bahkan bisa aja lebih sih kalau misalnya udah ditambah lagi sama training center segala macam gitu kan. Terus kayak itu dihitungnya juga dari awal pendaftaran tuh kan dikirim tuh sama guru masing-masing kan. Terus saya penasaran, ya udah akhirnya dikirim aja kan tuh pendaftarannya. Abis itu kira-kira ada persiapan juga untuk menjadi pramuka Garuda. Itu di sekolah SMP IT Aulia. Abis itu yang terakhir itu seleksinya di Cikal Harapan. Itu seleksi terakhir di mana kita bakal dipilih jadi anggota Jamnas. Benar Berarti banyak ya prosesnya buat sampai jadi peserta Jamnasnya itu sendiri. Nah, kan yang ikut Jamboree Nasional tuh kan pasti banyak dong sekolah-sekolahnya. Nah, itu yang ikut SD, SMP, SMA atau SMP doang? Sama kira-kira berapa sih sekolah yang ngedaftarin buat Jamboree Nasional itu? Kalau SD, SMP, SMA itu rata-rata banyakannya SMP ya. Banyakannya SMP, paling ada beberapa anak yang udah masuk SMA. Kalau SD kayaknya ada, cuman bisa dihitung jari gitu. Terus kalau sekolah yang perwakilan dari Tangsel itu ada 4-5 sekolah dan itu udah gabungan antara swasta sama negeri.
Iya. Kalau keseluruhan nggak tahu ya, kayaknya banyak banget. Oh berarti ini gak cuma SMP doang ya, SD Iya. sama SMA juga bisa ikut walaupun sedikit. Iya. Iya. Oke. Oh berarti Albin keren ya bisa masuk dari salah satu 5 sekolah itu yang buat ikut Iya Jamnas. dong. Oke. Nah selama kalian ikut Jamnas nih, ada nggak sih pengalaman yang membekas banget, entah itu sedih atau seneng, yang pokoknya kalian kayak nggak bakal ngelupain pengalaman itu? Ada sih, bahkan di hari pertama Jamnas tersebut gitu. Wah Iya. apa tuh? Jadi gini, kan kita baru nyampe tuh ke lapangan Cibubur gitu kan. Awalnya kita disuruh ngantri swab dulu. Abis itu kan ngambil tenda-tenda segala macam, terus mau dibangun kan aslinya. Nah itu kira-kira kayaknya ngantri swab kan lama ya, sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Udah nyampe di tempatnya itu, tiba-tiba hujan ya, Hujan, iya. hujannya deras banget, udah gitu awet. Nah jadi kan kita mau nggak mau bikin tenda, flysheet dapur gitu-gitu kan harus hujan-hujanan gitu kan. Nah itu nggak bisa dilupainnya karena kita berjuang sama-sama gitu kan, ngebangun tenda buat berteduh, buat kita istirahat segala macam. Dan itu kira-kira selesainya tuh jam 11 malam. Iya. Benar. Capek banget itu pasti, Banget, banget, berjam-jam ngerjain. Nah kalau buat Medina sendiri pengalaman yang paling membekas itu apa? Selain dari yang Nazira sebutin tadi, kalau dari Jamnas itu kita tuh banyak banget dapat teman baru dari daerah-daerah lain, contohnya Papua, habis itu Sulawesi, Kalimantan, dan balik lagi benar-benar seluruh daerah di Indonesia gitu. Terus sampai sekarang pun masih keep contact gitu, masih berhubungan lah. Oh berarti salah satu dampak dari Jamnas ini juga bisa buat nambah teman Iya, atau koneksi banget ya? banget banget. Bener banget. Wah seru pasti tuh. Oke, jadi kan Jamnas tuh jambore nasional. Berarti kan jambore di tingkat nasional kan. Nah, ada nggak lanjutan dari tingkat nasional itu? Ada. Ada ya, Bang? Iya, ada. Namanya Jambore Dunia. Oh, itu gimana tuh konsepnya? Jadi kayak kalau Jambore tingkat nasional itu kan mungkin lebih konsepnya kayak melatih ini ya, kayak mental kita kayak buat Scouting survive skills. gitu kan. Nah kalau Jambore Dunia itu lebih ke wisata-wisata gitu, lebih seru-seruan mungkin ya. Oh, kali ya. berarti nggak ada pelatihan apa-apa gitu. Ada sih pelatihannya, Oh, ada. cuman pelatihannya tuh kayak untuk mempelajari bahasa dari negara yang bakal nanti dikunjungin gitu. Oh, berarti ya kemungkinan besar mereka malah jalan-jalan di sana ya. Iya. Kalau Jambore Iya. Dunia. Bener banget tuh. Seru berarti itu kalau misalkan bisa lanjut sampai Jambore Dunia. Waduh, tinggal aminin jalan-jalan. deh ya. Amin. Amin. Nah, coba kalian kasih motivasi dong buat yang lagi nonton sekarang. Oke, jadi pesan aku nih buat teman-teman semua itu adalah jangan pernah takut gagal buat mencoba hal baru Iya, gitu ya, Mat. benar Itu banget. kayak sesuai dengan quotes siapa, Mat? Quotes-nya Paulo Coelho nih, yang bunyinya hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai, yaitu ketakutan akan kegagalan. Iya, jadi kayak ibaratnya nih teman-teman udah mau nyoba hal baru, tapi udah overthinking duluan gitu kan, takut gagal, takut ini, takut itu, akhirnya ibaratnya kayak teman-teman hidup tanpa melakukan apapun gitu. Jadi selagi ada kesempatan, kenapa nggak kita coba dulu? Apalagi kan ini masih muda ya, jadi kayak Iya. kita nikmatin masa muda sambil berkarya kayaknya asik juga tuh gitu kan. Sayang banget kalau misalkan masih muda terus ntar pas tua nggak pernah nyobain apa-apa nih. Nah, itu. Pengalaman nggak ada ya. Iya. Jadi nyesel sendiri kan. Iya, nggak bisa diulang lagi waktunya. Bener banget. Bener banget. bener. Jadi ya tetap semangat, terus jangan pantang menyerah ya teman-teman. Terima Iya. kasih. Oke, itu tadi podcast kita bareng Nazira dan Madina. Banyak banget nih pengalaman yang bisa kita ambil dari pengalaman Nazira sama Madina yang udah diceritain tadi. Yang penting adalah kita jangan takut buat mencoba hal-hal yang positif, apalagi masih muda. Nah, makasih banget nih buat Nazira sama Medina yang udah nyempetin waktu buat ikutan podcast. Kasih kembali. Oke, mungkin segini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.